Sekitar tahun 1940 sampai 1950-an, terdapat komunitas ilmiah yang berada di tengah-tengah perdebatan tentang sifat materi genetik yang bertanggung jawab untuk menurunkan sifat orang tua kepada anak dari generasi ke generasi dan seterusnya. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan melakukan eksperimen. Yang pertama ada Avery, MacLeod, dan McCarthy. Tahun 1944 pertama kali menunjukkan bahwa protein tidak bertanggung jawab atas faktor keturunan seperti yang diperkirakan sebelumnya, dan hal tersebut dikarenakan adanya DNA. Namun mengingat hasil mereka bertentangan dengan pemikiran saat itu, tidak semua orang yakin. Dalam sains diperlukan banyak bukti sebelum ide ilmiah baru diterima sebagai fakta. Oleh karena itu, tahun 1952, Alfred Huxley dan Martha Case melakukan eksperimen yang menjawab pertanyaan yang sama, apakah DNA merupakan materi genetik, ataukah protein, atau apakah sesuatu yang lain. Untuk memecahkan teka-teki penting ini, Hershey dan Chase membutuhkan organisme model sederhana yang digunakan dalam eksperimennya. Mereka memilih bakteriofag yang merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Virus ini terlihat seperti sedang mendarat di bulan dan menempel di bagian luar bakteri. Kemudian menyuntikkan zat ke dalam bakteri untuk membuat banyak salinan baru dari virus. Virus yang baru diproduksi ini dilepaskan saat bakteri tidak lagi bisa menampung. Jadi zat yang disuntikan ke dalam bakteri itu harus mengandung petunjuk pembuatan virus baru yang mengandung materi genetik. Tapi apakah bahan yang disuntikan virus ke dalam bakteri tersebut? Jawaban atas pertanyaan mereka mungkin menjelaskan sifat hereditas untuk semua kehidupan yang ada di bumi. Virus terdiri dari dua hal, yaitu inti DNA yang dikelilingi oleh lapisan protein. Hershey dan Chase perlu mencari tahu mana dari keduanya yang disuntikan ke dalam bakteri. Mereka menjalankan dua percobaan. Untuk masing-masing mereka memberi label salah satu komponen. Untuk pelabelan ini mereka menggunakan radioaktif fosfat untuk DNA dan radioaktif belerang untuk protein. Ini adalah metode yang elegan karena fosfat hanya ditemukan dalam DNA dan bukan dalam asam amino penyusun protein, dan belerang hanya ditemukan dalam protein dan bukan DNA. Setelah virus menginfeksi bakteri, para peneliti memeriksa apakah sinyal radioaktif terdeteksi di dalam bakteri atau tertinggal di luar. Untuk melakukannya, mereka perlu memisahkan bakteri dari virus yang menempel di bagian luarnya dan melakukan dengan menggunakan blender Waring. Mirip dengan yang digunakan untuk membuat milkshake. Setelah dipisahkan, mereka kemudian mensentrifugasi sampel. Karena bakteri lebih besar, mereka disentrifugasi ke bawah, sedangkan virus yang lebih kecil tetap berada di bagian atas tabung. Ketika mereka menyiapkan virus dengan protein berlebar belerang dan mencampurnya dengan bakteri, mereka menemukan bahwa sebagian besar radioaktivitas tetap ada pada virus dan tidak masuk ke bakteri. Ketika mereka membiarkan virus bereplikasi dan mengumpulkan virus baru, kurang dari 1% radioaktivitas protein dari induk virus ditemukan pada virus yang baru direplikasi, sehingga protein tidak diwariskan. Di sisi lain, ketika mereka melakukan percobaan yang sama menggunakan virus dengan DNA berlabel fosfat, mereka menemukan bahwa sebagian besar DNA radioaktif disuntikan ke dalam bakteri dari virus yang menyerang, dan banyak dari DNA berlabel ini diwariskan dan diteruskan ke bakteri, yaitu merupakan generasi virus baru. Hershey dan Chase menambahkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa DNA adalah materi genetik. Mereka menyatakan bahwa DNA memiliki beberapa fungsi dalam perbanyakan bakteri, sedangkan protein tidak. Berita tentang eksperimen Hershey dan Chase menyebar dengan cepat, kemudian membantu para ilmuwan bahwa DNA memang merupakan materi genetik. Kemudian setahun setelah hal tersebut terjadi, Watson and Crick menemukan model helix ganda DNA dan memberikan penjelasan elegan tentang bagaimana DNA, struktur yang begitu sederhana, dapat direplikasi dan menyampaikan informasi genetik dari orang tua kepada keturunannya.